Kami dari kelompok 1 akan membuat konten podcast yang sangat bermanfaat, yaitu tentang Perang Badar. Tamu utama yaitu Radet dan Dapean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini kita diundang mau bahas apa ini? Kita mau bahas tentang Perang Rasul. Sejarah singkat di hati Rasulullah. Kayak gimana itu? Ya, jadi coba sebutin 3 perang yang dilaksanakan Rasul pada zaman dahulu. 1. Perang Badar. Oke, Nih, kedua. Perang Ahzab. Yang ketiga Perang Uhud. Kemana Rasulullah bersama 313 kaum muslimin? Rasulullah bersama 313 kaum muslimin menuju Badar. Khabbab bin Munzir yang sangat mengenal Badar mengusulkan agar pasukan kaum muslimin mendekat ke air mata agar meminumnya, sedangkan musuh tidak bisa meminumnya. Ya udah ya. Air mata. Air mata. Udah sama aja udah yuk. Oke. Lanjut baca. Oke, Habis siap. air mata Pak. Di pagi hari tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertemulah pasukan kebenaran dan pasukan Kebatilan. Sama. antara pihak yang telah berbuat zalim dan pihak yang terzalimi. Disitulah pertemuan antara Bilal dan Rokbah dan Bilal bin Rabah. Umayyah bin itulah Kalau yang telah menyiksanya. ambil mic Nah, guys. yuk. Lanjut. Lanjut. Apa lagi? Ini mobil jenis apa ini? Ini mobil mana ada mobil? Oke, Zaman ini dulu. lanjut ke perang kedua. Jelasin. Perang Uhud adalah kelanjutan dari Perang Badar. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar. Abu Sufyan yang telah untung besar dengan kafilah dagangnya. Semua keuntungan gantian. disumbangkan Gantian. biaya. Nih. Ini Semua keuntungan tersebut disumbangkan untuk biaya perang dengan persenjataan lengkap menuju Uhud. Oke. lanjut. Siapa paman Rasulullah? Tiba-tiba kapan? Apa Paman Rasulullah yang bernama Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib memperhatikan gerak-gerik kaum Quraisy tersebut. Kemudian dia mengirimkan surat kepada Rasulullah, memberitahukan semuanya yang terjadi di Mekah. Lanjut. Tengok tuh. Sekarang saya yang nanya nih, jadi nanya mulu nih. Oke. Apa? Setelah mendapatkan berita tersebut, Rasulullah kan Menyiapkan 1000 pasukan. Dan beraktivitas. oke. Yang kedua, Apa strategi perang Uhud? Strategi perang Uhud adalah Rasulullah membawa pasukan kaum membawa muslimin 1000 ke pasukan. Gunung Uhud. Kemudian menjadikan posisi kaum muslimin membelakangi gunung dan memerintahkan 50 orang para pemanah untuk menjaga posisi kaum muslimin Oh yang di ini. punggung gunung. Nah. Beliau berpesan kepada pasukan pemanah, lindungilah kami khawatir jika pasukan musuh datang dari arah belakang kami. Wah, main bokong dia. lanjut. Siapa aja kan pahlawan kaum muslimin? Pahlawan. Yang pertama, Yang pertama. Gantian. Yang pertama, Abu Dujana. Yang kedua. Dia ada kelebak Allah. Bentar. Ini iya Anda berkelebat. belajar baca pas kelas berapa ini? Dulu tuh pas TKA. Sekarang masih gak bisa baca ya? Iya. Bisa. Nggak Iya bisa. berkelebat. Iya, enggak kelompok-kelompok sana kemari. Oh, kelebat sana kemari menyabetkan pedang pemberian Nabi. Mana ada? Sehingga banyak tentara kafir yang tewas di tangannya. Oke lah, lanjut.
Abu Qaisama, dan terakhir Abu Tolha. Oke, kemenangan yang membawa bencana yaitu Melihat kaum kafir Quraisy melarikan diri. Melihat kaum kafir Quraisy melarikan diri, para pemanah yang ditempatkan di ladang Uhud meninggalkan tempat mereka. Lanjut. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pasukan Berkuda dari pihak. musuh, Nah, enemy. Spy. lalu posisi pasukan muslimin yang sangat terjepit karena diserang oleh dua Arab, sehingga banyak tentara muslim yang meninggal. Seorang budak bernama, Wahsy dia ngapain? lemparin tombak ke arah Hamzah bin Abdul Muthalib. Terus lanjut. Dia jatuh dan meninggal sebagai syahid. Istri Abu Sufyan yang bernama Mana? Bernama Hindun. lalu Langsung mendekati dan mengambil hatinya, lalu membunuhnya dan membuangnya kembali. Hindun. Karena Hindun sangat membenci Hamzah karena ia telah membunuh saudaranya dalam perang Badar. Terbang lagi. Typo. Dalam peristiwa tersebut, Nabi banyak tertimpa musibah. Kedua lututnya terluka parah, giginya seringnya patah, dan kedua pelipisnya mengeluarkan darah. Beliau berkata, Mana mungkin satu kaum akan selamat jika mereka berani melukai wajah nabinya. nah lanjut. Melihat kemenangan berada di pihak Quraisy, Abu Sufyan naik ke atas Uhud dan berseru, Sesungguhnya kemenangan ini silih berganti. Hari ini adalah pembalasan dari perang Badar. setelah itu mereka kembali ke Mekah. Lanjut ke perang ketiga. Perang yang ketiga sekaligus Ahzab. terakhir. Perang Khandaq atau bisa disebut perang Ahzab. Para pemimpin Yahudi datang ke Mekah untuk Mengadakan kerjasama dengan kaum kafir Quraisy. Mereka bersepakat memerangi Nabi dan kaum muslimin. kaum Quraisy berhasil menghimpun kekuatan besar yang terdiri dari berbagai macam kabilah Arab. Apa aja kabilah Arab itu? Kabilah Arabnya ada Tunggu sebentar. Dilakukan Salman Al-Farisi setelah mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengatur siasat. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sedang dalam kebingungan, tiba-tiba Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuat hondak atau parit di tempat yang akan dilalui oleh pasukan kafir untuk memasuki Madinah. Apakah usulan itu diterima oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang lain? Usulan Salman diterima oleh Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Karena lalu setelah Nabi Muhammad bekerja keras tanpa kenal selama 6 hari, akhirnya pembuatan Khandaq pun berhasil. Oke, sedikit lagi. Yuk, Kau diam. Sehubungan dengan pembuatan hondak yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin untuk menahan serangan kaum kafir, maka peperangan tersebut dikenal dengan nama Perang Hondak. Dan kafir makin mematapkan langkah mereka menuju Madinah dengan harapan akan memperoleh kemenangan besar. Akan tetapi, tatkala mereka akan masuk ke Mekah, tiba-tiba dikagetkan oleh hondak yang menghalangi mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengepung Madinah dengan membuat tenda-tenda dekat hondak. Tentara kafir berusaha melewati hondak tetapi selalu gagal karena mendapat perlawanan dari kaum muslimin. Lanjut. Bagaimana terjadinya pengkhianatan Bani Quraisy? Ketika kaum kafir sedang kebingungan, lalu tiba-tiba seorang pemimpin Yahudi dari Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab berhasil menyusup ke dalam kota Madinah. Ia memujuk para pemimpin Bani Quraidah agar memutuskan perjanjian dengan Nabi dan bergabung dengan pasukan kafir. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Nah, sekarang rahasia. Apa pertolongan Allah yang dilakukan kepada pengkhianatan apa yang terjadi saat Bani Quraidah telah
Oke, saya jelaskan masuk saja. ke dalam kota Madinah. Pertolongan Allah. Peringatan Bani Quraidah merupakan ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Kaum muslimin benar-benar dalam keadaan terjepit karena harus menghadapi dua kekuatan sekaligus dari luar dan dalam kota Madinah. Ketika kaum muslimin sedang dalam kepanikan, Allah menolong mereka dengan Islamnya Nu'aim bin Mas'ud. Ia datang menemui Nabi Muhammad dan mengikrarkan keislamannya. Nu'aim pergi menuju Bani Quraidah dan mempengaruhi mereka dengan menjelek-jelekan kaum kafir Quraisy. Setelah itu, dia menemui kaum kafir Quraisy dan menjelek-jelekan Bani Quraidah sehingga persatuan pasukan kafir terpecah belah. Selain itu, Allah juga mendatangkan hujan yang sangat lebat dan disertai topan yang sangat dahsyat. Mantap, senyum. Sehingga memporak Iya. memporak-porandakan tenda-tenda perbekalan dan dan peralatan perang kaum kafir. Apa yang dirasakan kaum kafir saat merasa hal tersebut sebagai pertanda buruk? kaum kafir tentunya sangat cemas dan takut jika tiba-tiba kaum muslimin menyerang mereka. Akhirnya mereka meninggalkan tempat mereka dan kembali ke Makkah dengan membawa kekecewaan. Nomor 4. Oke, sudah selesai. Selesai. Tapi bentar. BTW kok dari tadi kita nggak kayak konten podcast ya? Emang iya? Ya Emang iya. Kita ngejelasin aja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.